Perkenalkan, nama saya Norman Jayapraga dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 20512040053. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai FTP server pada mata kuliah jaringan komputer yang dipimpin oleh dosen pengampu yaitu Agus Prianto STMkom dari kelas TIA 2020. Untuk bagian yang pertama yaitu penjelasan mengenai FTP server. FTP server atau juga disebut dengan File Transfer Protocol adalah merupakan sebuah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau juga disebut komputer. Dengan ini, user dapat mengirimkan file ke komputer atau juga mengirimkan file ke server yang juga disebut dengan download dan juga upload. Pada saat ini, banyak sekali yang dapat kita gunakan dengan FTP. Di antaranya adalah melakukan pertukaran data, dikarenakan lebih mudah daripada menggunakan perangkat fisik atau juga kabel. FTP ini juga dapat kita gunakan sebagai dari pengguna untuk dapat melakukan remote server, yang dimana dengan remote server ini pengguna akan sangat terbantu dalam mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau juga disebut VPS. Lalu ada fungsi FTP server. Fungsi FTP server yang pertama yaitu adalah 1. Mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Kedua, memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Ketiga, menjelajahi dan juga mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Keempat, mengunduh dan melakukan upload konten ke server. 5. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar apabila dikirim melalui lampiran email. Lalu bagian selanjutnya itu adalah bagaimana cara kerja dari FTP server. FTP server sendiri ini bekerja dengan mengandalkan sistem autentifikasi dasar yang dimana meminta pengguna komputer memasukkan username dan juga password agar bisa mengakses data. Dengan password dan username inilah yang akan menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya, seperti memindahkan, menyalin, membuat, dan juga menghapus data yang ada pada komputer. Ini memerlukan kunci akses agar dapat dilakukan oleh pengguna dengan leluasa. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Apabila FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap pengguna lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan juga sebagainya. Lalu selanjutnya ada apa saja contoh dari aplikasi FTP client. Yang pertama adalah FileZilla FTP client. Lalu yang kedua ada WinSCP. Lalu, simulasi dari FTP server. Pada simulasi FTP server ini, saya akan menggunakan aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Dengan aplikasi Cisco Packet Tracer ini, kita dapat melakukan simulasi mengenai FTP server sesuai dengan topologi yang akan kita lakukan dari modul. Berikut merupakan simulasinya. Ya, pada simulasi FTP server pada kali ini, saya akan melakukan simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Mula-mulanya, kita akan menyesuaikan dengan topologi yang ada. Ini saya sudah membuat topologi sesuai dengan skenario yang akan kita lakukan, di mana ini ada laptop dan juga nanti ada menggunakan PC 1. Lalu selanjutnya adalah kita akan melakukan langkah percobaan dengan mengaktifkan FTP server. Nah, berikut kita akan masuk ke FTP server service. Lalu kita menuju ke bagian FTP, lalu kita aktifkan bagian FTP server sini, dan kita isi kode username yaitu adalah coba, dan juga passwordnya yaitu adalah coba.
Lalu kita centang juga semuanya ini write, read, delete, dan juga rename, dan juga list. Lalu kita add. Setelah kita add, kita akan mencoba untuk melakukan langkah selanjutnya. Itu pada langkah selanjutnya, ini kita dapat lihat bahwa yang langkah kedua sudah selesai. Berarti ini akan kita melanjutkan untuk langkah ketiga, yaitu dimana kita akan membuat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti pada gambar berikut. Nah, pada text editor pc1 ini kita akan menuliskan isi dari pesan ini adalah ini isi pesan dari pc1. Ini isi pesan dari pc1. Setelah itu kita akan menyimpan file ini, kita save dengan nama pesan strip pc1. Pesan strip pc1. Lalu kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan menguploadkan file dari text editor ini, yang dari pc1 ini kita upload menuju ke server. Lalu kita tutup dan kita buka command prompt. Kita lihat dulu direktorinya. Ya, sesuai, itu sudah ada pesan pc1 teks yang ada pada pc1. Lalu ini akan saya coba hubungkan terlebih dahulu ke kita akan konekkan PC ini satu ke server dengan mengetikkan ftp server ftp 43.43.43.2. Kita klik enter. Kemudian kita akan diharuskan untuk mengisi username dan juga password. Username yang kita isi dengan coba, lalu passwordnya kita isi dengan coba juga. Tapi pada kali ini itu tidak terlihat passwordnya dikarenakan bersifat rahasia. Kemudian setelah login, kita dapat mengupload pesan yang tadi, yaitu kita tuliskan dengan put pesan pc1.txt. Ini kemudian akan diupload menuju ke server, dan uploadnya sudah selesai. Ini tanyanya sudah selesai ya. Setelah itu kita akan mencoba melihat direktori dari FTP-nya, dan kita dapat melihat bahwa pesan pc1 sudah berada pada direktori dari server. Lalu setelah ini kita akan membuka laptop, dan juga kita akan mencoba untuk mendownload file yang sudah kita simpan pada server tadi. Nah, di sini kita akan hubungkan dulu laptopnya dengan mengetikkan seperti tadi ftp 43.43.43.2. Setelah itu kita akan memasukkan username dan juga password seperti yang tadi, yaitu coba, lalu coba, dan passwordnya juga coba. Setelah masuk, kita akan coba untuk mendownload file yang tadi, yaitu kita akan mengetikkan yaitu adalah ftp get dari nama pesan yang file yang tadi, yaitu pesan strip pc1.txt. Lalu kemudian kita akan mendownload file tersebut, dan downloadnya sudah selesai. Lalu kita akan coba untuk mengecekkan apakah file yang tadi ada pada pc1 ini apakah sudah ada pada laptop, yaitu kita mengecek dengan membuka text editor, lalu kita buka file dan open, dan dapat terlihat bahwa pesan dari pc1 ini sudah berada pada text editor pada laptop. Ini merupakan isi dari pesan tadi pc1. Dengan ini berarti kita telah melakukan simulasi dari FTP server ini dengan benar, karena kan kita telah dapat memindahkan dari file yang berasalnya dari PC1 menuju ke laptop. Sekian merupakan simulasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih. Sekian merupakan simulasi dari FTP server.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.